Jadi control unit ini adalah bagian dari prosesor yang mengendalikan operasi-operasi dari komputer, dari prosesor ya. Nah, contoh yang paling sederhana untuk memahami control unit itu adalah pada prosesor untuk komputer SAP1 ya gitu. Simple as possible 1 ini. Jadi di sini untuk menggambarkan contoh control unit ya yang paling mudah, paling sederhana untuk dipahami gitu. Nah, saya sudah share-kan ini ya. Sudah, Pak. Nah, ini adalah apa namanya prosesor dari komputer SAP1 ya. Jadi ini komputer ya. Komputer arsitektur komputer SAP1. Nah, untuk prosesornya sendiri dari ini ada 10 kotak ya. Nah, yang disebut dengan bagian dari prosesor ini adalah 8 dari kotak ini adalah prosesor. Ya, gitu. Salah lagi. Sorry, salah klik. Jadi 8 kotak dari 10 kotak ini adalah prosesor. Ya, 2 kotak bukan, ya. Yang 8 itu adalah program counter, memory address register, instruction register, control unit, register A, ALU, register B, dan register output. Itu adalah prosesor. Sedangkan 2 kotak bukan, yaitu ROM dan apa namanya binary display. Ya, gitu. ROM itu adalah memorinya ya. Binary display itu untuk apa namanya outputnya, alat outputnya. Kalau sekarang kan monitor, kalau dulu masih binary display. Nah, ini ke semua ini dihubungkan oleh yang namanya apa? Bus. Nah, sekarang akan kita bahas adalah bagaimana control unit ini apa namanya bekerja mengendalikan ini semua. Nah, gitu. Ya. Nah, untuk berapa 2 minggu yang lalu kita sudah beberapa kali membahas tentang control word. Nah, gitu ya. Jadi control word ini adalah apa namanya sinyal yang dikeluarkan oleh control unit untuk mengendalikan ini semua gitu. Pada contohnya kita ada 335 12 ya. 12 sinyal ya gitu control word ini. Ini jumlah control word tergantung dari tiap prosesor ya, berbeda-beda. Ini akan kita lihat sekarang bagaimana control unit di prosesor SAP1. Ini apa namanya mudah kita apa namanya pahami cara prinsip kerjanya. Ini control unit ya. Control unit itu memiliki apa ya 3 komponen ya. Utama sebenarnya ada satu lagi namanya clock ya, clock generator. Di sini tidak digambarkan clock generator berupa ini ya. Jadi pembangkit sinyal ya, sinyal pulsa atau sinyal digital namanya clock generator. Tapi di sini yang dimunculkan adalah pertama bahwa control unit itu memiliki komponen yang namanya adalah ring counter. Nah, ini maksudnya ring counter ini yang menetapkan pewaktuan ya. Maksudnya pewaktuan itu ya dari clock ya, dari clock yang masuk. Jadi sinyal digital yang masuk nah diterima ring counter ini. Diterima ring counter ini kemudian apa namanya itu ditetapkan lah bahwa apa namanya gelombang pertama itu adalah apa gitu ya. Jadi waktu pengerjaan apa, gelombang kedua waktu pengerjaan apa, ketiga dan seterusnya. Dalam satuan waktu gitu ya. Nah, ini yang nanti akan berhubungan dengan apa namanya frekuensi.
Nah, untuk prosesor SHP-1 ini dia karena hanya memiliki 6 Hz frekuensinya, maksudnya 6 Hz artinya bahwa setiap satuan waktunya 1 detik itu mampu mengirimkan, jadi menghasilkan 6 gelombang per detiknya. Gitu. Seperti itu ya, gitu. Nah, ini sehingga nanti ada yang disebut dengan pewaktuan, itu maksudnya adalah gelombang pertama, misalkan disebut waktu pertama, waktu ke-0, kalau di sini ya nanti ada disebut T0, waktu kedua T1 dan seterusnya. Jadi kalau 6 Hz berarti sebanyak 6. Jadi kalau dihitung dari 0 berarti gelombang ke-0 itu 0 sampai 5. T0 sampai T5 gitu. Nah, ini di sini pakai tunjukkan dengan T0 sampai T5. Kemudian instruction decoder ya gitu. Ini instruction decoder, dia yang mendekod instruksi. Ya. Mendekod instruksi. Dekod itu artinya dia menguraikan ya gitu. Di decoding, menguraikan kode instruksi. Gitu. Kode instruksi itu kan ada ada yang disebut dengan opcode ya, kode operasi, dan operan atau address. Nah, ini pemecahan opcode dan addressnya itu bisa dikatakan itu sebagai operasi decoding. Decode ya gitu. Nah, ini ini yang melakukannya adalah komponen instruction decoder. Kemudian ada control matrix. Nah, ini control matrix ini yang dari sini tuh, dari tadi ring counter ya, point instruction decoder. Nah, ini yang dari di sini dikirim sinyal 12 bit ini ya. Sinyal 12 bit ini, sinyal 12 sinyal ini yang disebut dengan sinyal control word atau sinyal kendali ini. Jadi sinyal kendali ini dihasilkan dari control matrix ini. Dia akan menghasilkan 12 sinyal kontrol, sinyal kendali. Gitu ya, gitu. Nah, di sini ada, jadi control unit ini membuat komputer apa adanya. Maksudnya berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian mesin mengolah, jadi sebagai mesin pengolah otomatis. Nah, kemudian sebelum kerja komputer, artinya sebelum komputer mulai difungsikan, yang pertama itu adalah sinyal dari sinyal controller ini, sinyal ini mengeluarkan yang namanya sinyal clear ya. Ini kemana? Ke instruction register dan program counter. Jadi dari sini tuh yang pertama dikirimkan adalah sinyal con-nya, controller. Ya. Jadi sinyal clear ke IR, bukan ya. Jadi sinyal clear ke register IR dan register PC. PC ini bukan personal komputer ya, ini adalah program counter. Jadi register yang mencatat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Sedangkan instruction register atau IR adalah register tempat diamnya instruksi ketika sedang dieksekusi gitu. Gitu ya. Setelah itu mengirim sinyal clock ke semua register ya. Mensinkronkan operasi komputer serta menjamin terjadinya status internal yang telah diatur dengan baik. Dengan kata lain, transfer dan perubahan semua isi register terjadi pada ujung tepi clock positif. Maksudnya bahwa jadi setiap ada clock itu kan gelombang, tapi karena ini gelombang digital maka berbentuk sinyal clock, sinyal kotak ya gitu. Nah, jadi perubahan isi dari masing-masing itu terjadi ketika kotaknya itu, sinyal kotaknya pada saat positif itu kan pada saat sedang naik gitu ya. Itu pada saat naik maka di situ tadi perubahan. Nah, di sini contoh sinyal CO ini ya. Ini berupa ini. Keluaran CP, EP, LM, ER, LI, EI, EA, dan seterusnya. Ini ada berapa? 12 sinyal. Jadi CU itu semacam control unit, jadi dia cara mengendalikan prosesor itu dengan mengeluarkan sinyal ini untuk prosesor SHP-1 ya, gitu. Kalau yang lain bagaimana? Sama ya, cuma namanya control word, gitu ya. Control word. Cuman kalau misalkan berapa jumlah
sinyalnya. Nah, itu baru tergantung apa namanya masing-masing prosesornya. Nah, ini saya contohkan yang prosesor untuk SAP1. Dia menggunakan 12 watt. Kenapa ini? Ya, ini lebih mudah kita pahami ya, kita menjelaskannya itu. Nah, ini tadi ya apa namanya sebelum ke mana? Sebelum tadi yang di CU itu ini dia clock generatornya. Jadi clock generator ini adalah dia pembangkit sinyal digital. Nah, ini kan sebenarnya kan tegangan apa namanya analog ya. Nah, dikonversi menjadi digital. Gitu. ADC ya, pakai ADC masuk sehingga di sini dibangkitkan jadi sinyal apa namanya digital. Ini dari output dari sini clocknya dikirim ke tadi apa ring counter. Gitu. Sinyal clock ini dia punya apa namanya untuk kirim clock dan untuk sinyal clear. Tadi sinyal clear itu digunakan sebagai untuk beriset ya, mengawali apa namanya operasi dari prosesor. Padahal sinyal hard dia menghentikan. Gitu. Clock generator isinya ya clock ya, flip flop ya di sini dan rangkaian N ya, gitu. Sederhananya seperti ini. Sinyal N ini apa gerbang N ini dia menghasilkan clock, sedangkan apa clocknya sendiri dia apa namanya ya digabung ya dengan gerbang N dia menghasilkan clock, sedangkan sinyal clear itu dia langsung saja ya gitu. Jadi karena clear ini kan tujuannya untuk bereset, mengenolkan lah gitu ya. Ini masuk ke ring counter. Ring counter kemudian ditetapkan apa namanya siklus dari ya pengulangan ya dari clock yang dikirim untuk ditetapkan sebagai apa namanya siklus mesinnya gitu ya. Maksud siklus itu berulang ya gitu. Nah, itu tadi apa? Kita lihat ke tadi kan ada ring counter, kemudian instruction decoder. Nah, ini instruction decoder ini ya. Ya, ini control unit kalau saya apa namanya globalkan jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi ada clock control maksudnya tadi ya, clock generator mengeluarkan clock dia masuk ke ring counter. Ya, gitu. Ring counter dia mengirimkan sinyal mengaktifkan ring clear itu maksudnya supaya kalau misalkan di-clearkan maka ini akan memberikan sinyal clear kemana ke semua ya gitu. Kemudian ring counter masuk ke control metric ya gitu. Kemudian instruksi yang akan di apa namanya di decode-nya itu dikirim ke sini. Jadi hasil decoder kemudian hasilnya dikirimkan sinyal berikutnya, sinyal kendali ke setiap komponen dari prosesor. Nah, ini instruction decoder ya. Sesuai dengan namanya decode ya. Anda lihat decode gitu. Jadi decode ini dia mendekode berdasarkan set instruksi yang dipahami oleh prosesor tersebut. Jadi maksudnya gini, setiap prosesor itu akan memiliki instruksi yang dikenalnya gitu. Contoh untuk SHP1 ini dia hanya mengenal 5 instruksi. Ya. Kalau saya balik lagi ke atas, bisa Anda di atas di sini Anda akan lihat nah di sini untuk apa namanya prosesor yang digunakan pada SHP1 ini dia hanya mengenal ini 5 instruksi ini. Add, LDA, load ya. Add, sub atau pengurangan, out, cetak ya menampilkan, kemudian halt menghentikan.
Jadi hanya ini yang dikenalnya gitu. Ya. Kalau komputer sekarang kan banyak ya, sampai ratusan ribuan ya, jutaan, ratusan ribu, ratusan juta. Nah, berarti ininya banyak banget gitu. Seperti itu. Itu set instruksi. Jadi ini adalah instruksi dasar yang dimengerti oleh prosesor itu. Orang menyebutnya kode operasi, opcode ya gitu. Nah, ini akan apa namanya? Jadi akan tersimpan atau ketika buat instruksi ini akan bersama pada satu instruksi. Jadi ketika dijalankan ini dia tidak hanya ini saja, digabung dengan address-nya. Jadi format instruksi itu kan nanti ada opcode-nya dan address-nya atau operannya. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan decode itu tadi, instruksi decode ini adalah dia menguraikan. Jadi opcode-nya dari address-nya gitu. Dari datanya. Jadi mana instruksi, mana data. Nah, itu namanya di decode gitu. Nah, ini. Nah, instruction decoder ini dia memisahkan. Jadi mengambil kode operasinya saja. Tadi kan SAP1 ada 5 ya. Nah, ini pun ada 5. LDA, add, sub, out, dan halt gitu. Ya, maksudnya terus ngapain? Bukan berarti ini semuanya langsung pada saat itu, bukan ya. Jadi instruksi yang diterima kemudian di sini decode itu ini tuh dari instruksi yang masuk itu opcode mana yang digunakan. Nah, gitu ya. Gitu. Nanti dipilih dari apa? Dari yang 5 ini. Sesuai dengan instruksi yang yang datang gitu ya, gitu. Seperti itu. Ini di decoder. Kalau misalkan load, maka nanti yang keluar hasil ini adalah yang aktif, berarti yang keluar adalah ini ya, load ini. Masuk ke mana? Masuk ke control metric gitu. Di sini ya gitu. Nah, ini yang aktif misalkan load di sini control metric ini ya gitu. Nah, nanti kemudian dari sini mengeluarkan sinyal apa sini? Sinyal yang 12 digit itu. Sinyal 12 itu untuk apain? Ya, untuk apa namanya? Mengaktifkan bagian dari prosesor yang apa namanya? Bagian dari prosesor yang siap untuk menjalankan operasi load ini, LDA ini. Jadi sekarang gini, atau misalkan ADD add. Misalkan tadi ada decoder bahwa add, sekarang misalkan akan ada instruksi penjumlahan gitu ya. Nah, dari sini tuh yang ini tuh 12 sinyal ini, jadi dia akan memberikan sinyal ke seluruh prosesor ya. Bagian prosesor tadi ya. Itu untuk bersiap-siap gitu ya. Artinya menyiapkan akan berlangsungnya operasi penjumlahan. Nah, gitu ya. Itu maksudnya kendali itu begitu. Jadi sinyal ini mengendalikan, mengontrol bahwa akan terjadi operasi penjumlahan dan siap-siap gitu ya. Gitu, apa saja yang siap. Nah, ini di sinyal-sinyal tersebut ini yang disebut dengan control word itu. Seperti itu. Sampai sini dulu. Barangkali ada yang boleh tanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya Catur, Pak, mau bertanya. Tadi itu kan untuk instruksi decoder kan di apa ya? Tadi itu yang kayak ini apa ya? Gerbang logika kan ya. Terus masuk ke control matrix. Nah, itu kan kalau yang kita lihat itu di gerbang logika tersebut itu semuanya sama, Pak. Nah, itu cara membedakannya itu dari codingan yang kita inputkan atau gimana, Pak? Iya. Iya, kan nanti ada selektornya kan? Waktu di awal kan ada selektor ya. Waktu belajar awal ada selektor A, selektor B ya. Oh iya, Pak. Nah, jadi nanti selektor mana instruksinya? Oh, instruksinya misalkan instruksi add, maka nanti secara otomatis nanti add ini yang akan apa namanya? Yang akan dikirim. Ya, gitu. Jadi tidak semuanya ya gitu. Satu yang apa namanya aktif gitu. Jadi misalkan di sini yang aktifnya tadi add, masuk ke ini semua.
Ya gitu. Nah, dari semua maka ini sinyal-sinyal ini apa namanya yang menginikannya, apa namanya? Yang mengendalikannya. Jadi akan mengerjakan operasi penjumlahan, maka siap-siaplah gitu ya, gitu. Nanti siap-siapnya seperti apa? Nanti akan ada jelas ya gitu. Gitu ya. Oh baik Pak. Ya, Oh ya. iya Pak, mau nanya satu lagi Pak. Kan Ya. kalau yang masuk ke control matrix ini kan dua ya, ring counter sama instruction decoder. Nah kalau Ya. ring counter itu dihasilkannya dari mana tadi Pak? Dari, oh maksudnya dari mana gitu Pak ininya komponennya? Ring Komponennya. counter Oke. tuh. Nah, kalau misalkan lihat blok ya, ring counter itu dia adalah boleh dikatakan lah sebagai pengumpul ya, kolektor dari apa namanya clock ya gitu. Jadi gini, ini ada clock generator ya. Clock generator dia mengirimkan clock. Ya. Nah, clock ini dia tidak tahu. Clock itu maksudnya gelombang sinyal ya, digital. Nah, ini setiap gelombangnya itu clock ini nggak tahu. Pokoknya mah clock kena ini mah dia ngirim clock saja. Nah, nanti oleh ring counter ini clock ini sebenarnya ada artinya gitu ya. Gitu. Jadi semacam clock pertama itu ada artinya gitu ya. Artinya seperti apa nanti belum saya ini kan ya itu. Karena untuk mengungkapkannya apa? Jadi gitu. Jadi setiap clock diterima oleh ini, nah ini ditetapkan clock ini itu sebagai apa, clock ini sebagai apa. Ya. Karena ini tidak tahu apa, pokoknya ngeluarin sinyal aja. Nah, ini nanti diatur gitu ya. Gitu. Diatur apa? Diatur sesuai dengan apa namanya? Frekuensinya. Nah, untuk prosesor ini frekuensinya kan 6 Hz. Berarti di sini kalau sudah ada 6 clock yang keluar, maka nah itu akan di counter jadi dikembalikan lagi ke asal tuh. Ini di sini akan terjadi siklus. Ya, gitu. Nah, ini cara kerjanya ini nih. Ini kan yang ini udah saya share kan? Halo? Sudah, Pak. Sudah Pak. Udah ya? Nah, ini. Ya, gitu. Materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan ketika arsitektur komputer ya, gitu. Karena sama ya menjelaskan bagaimana prinsip dari control unit. Ini. Jadi yang tadi maksud saya clock generator itu dia tidak tahu apa, dia ngirim clock saja terus gitu ini. Ya. Sebanyak berapa? Nah, tidak don't care ini mah ya, clock generator pokoknya dia clock saja gitu. Nah, oleh ring counter apa namanya setiap clock ini kan satu gelombang itu sampai ini. Yang disebut positif itu pada saat naik begini ya gitu. Jadi ini gelombang satu, gelombang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini berarti 6 Hz gitu. Kenapa tidak 78? Sebenarnya begitu, tapi karena setiap ini tuh dia setiap detiknya misalkan hanya dapat menghasilkan 6 gelombang ini. Nah, gelombang pertama itu apa namanya ditetapkan sebagai T0 gitu. Ya. Jadi waktu T0, gelombang kedua T1, gelombang ketiga T2, gelombang keempat T3, gelombang ke-5 T4, gelombang ke-6 itu T5. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi gini, pada saat ke T0 ini anggaplah ada kegiatan apa gitu atau operasi apa. T1 operasi apa, T2 operasi apa, T3 operasi apa. Nah, ini masing beda-beda kegiatan gitu. Nah, nanti kalau sudah T5 ini balik lagi ke T0 lagi gitu. Ya. Nah, ini fungsi ring counter ini. Jadi balik lagi ke T0 lagi. Contohnya gini. Sekarang aja Anda kuliah. Ya. Ada pembagian waktu lagi. Misalkan T0 itu adalah waktu dari jam 7 sampai jam 9. Anda ngapain? Misalkan T1 dari jam 9 10 misalkan sampai jam 12. Nah gitu.
Kemudian dari misalkan T2 dari jam 1 misalkan sampai jam 3. Kemudian dari misalkan dari T3 misalkan dari jam 3 sampai jam 5. Nah, ini jadi setiap itu tuh ada kegiatan gitu ya, gitu. Dan kegiatan ini berlangsung sampai T5, tidak boleh lebih gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada T6, itu dianggap dibalikin lagi, jadi ke kegiatan awal lagi. Gitu. Kebayang sampai situ? Kebayang, Pak. Ya, gitu. Nah, ini ring counter. Nah, ini ngapain sih sebenarnya tadi bolak-balik muter ini siklusnya ngapain? Nah, ini sebenarnya sesuai untuk menjalankan fungsi dari prosesor. Fungsi dari prosesor adalah untuk mengolah data. Bahasa umumnya, bahasa ini adalah untuk eksekusi gitu ya. Untuk eksekusi instruksi dan data, sebenarnya begitu. Menjalankan program, ya, program yang diberikan oleh instruksi tadi ya, atau dalam prosesor oleh OS. Kalau di microcontroller oleh program yang ada di embedded-nya gitu. Nah ini, jadi siklus mesin namanya ya gitu. Jadi clock ini tadi T0 sampai T5 ini. Nah ini ada artinya. Artinya apa? Nah, ketika terjadi ini dalam apa namanya? Ketika prosesor bekerja itu dia akan mengalami dua keadaan. Ya, ada dua siklus. Pertama siklus fetch, kedua siklus execute gitu. Nah, untuk SAP1 ini siklus fetch ini berlangsung dari T0 sampai T2. Ya. Atau kalau saya analogikan lah, misalkan ini adalah kuliah Anda akademik gitu. Lebih jauh lagi. Bahwa kuliah akademik Anda itu akan satu semester gitu, ya. Satu semester. Nah, ini anggaplah dari awal sampai setengah ini namanya sebelum UTS gitu ya. Kemudian dari sini adalah setelah UTS. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ini ya balik lagi ke awal lagi gitu, ya. Nah, prosesor pun sama, dia akan mengalami ini, pertama siklus fetch, kedua siklus eksekusi. Gitu. Apa itu siklus fetch? Siklus di mana instruksi itu dipanggil dari memori ke register gitu, ya. Jadi ini mulai dari apa namanya gimana jadi ini menjelaskan bagaimana caranya instruksi yang tersimpan di RAM atau di ROM itu dibaca atau dipanggil ke prosesor, maksudnya ke register gitu. Ini namanya operasi fetch. Kalau saya dulu waktu mengajar arsitektur, saya analogikan supaya mudah dengan ketika kita apa namanya berobat ke dokter gitu. Ketika kita berobat ke dokter itu minimal akan mengalami dua keadaan. Pertama apa? Dipanggil kemudian diperiksa. Nah, gitu. Sama persis ini ya dengan kejadian gitu. Jadi ini dipanggil, kemudian diperiksa. Dipanggil masuk ruang periksa, kemudian setelah di ruang periksa dieksekusi ya gitu, diobati lah gitu. Nah, sama ini juga. Jadi apa namanya? Instruksi atau data itu yang ada berada di RAM itu nanti di fetch, dipanggil. Dipanggil kemana? Masuk ke ruang eksekusi yaitu ke register IR. Nanti di register IR dieksekusi. Nah, gitu. Nah, tapi ketika siklus ini tuh bukan hanya satu kegiatan ya, ada beberapa tahapan tadi kan di sini ada T0, T1, T2 gitu. Bagaimana cara memanggil ya? Bagaimana cara memanggil dari alamat mana? Nah, ini diproses di siklus fetch. Kemudian bagaimana tujuan atau inti dari dari instruksi yang diberikan itu dijalankan di siklus eksekusi. Gabungan dari siklus fetch, siklus execute ini disebut dengan siklus mesin atau siklus prosesor gitu ya. Gitu. Nah, gini ya. Sekarang kita lihat bagaimana sinyal kendali atau controller tadi ya, CU ini bekerja ya ketika mengendalikan ini tadi. Kan tadi ada dua siklus ya, siklus fetch dan siklus execute cycle. Nah, siklus fetch itu dia tadi ada 3 waktunya T0, T1, T2 gitu ya. Gitu. Nah, T0 itu artinya bahwa pada saat itu terjadi pencatatan alamat gitu. Ya. Alamat apa?
Karena tujuan dari fetch ini adalah memanggil instruksi ya yang ada di RAM, ya, maka sebelum memanggil itu di T0 itu disiapkan dulu instruksi mana yang akan dipanggil gitu ya. Alamat mana gitu. Mana alamat yang akan dipanggilnya gitu. Seperti itu. Nah, ini tahunya ini dari mana? Nah, untuk seperti itu maka CU ini, CU dia mengeluarkan sinyal ini. Kontrol CU ini mengeluarkan ini 01000. Jadi maksudnya apa? CP-nya tidak aktif, EP-nya yang aktif, LM-nya yang aktif, yang lain tidak aktif. Jadi 010 sinyalnya berupa ini. Ini ada artinya, sinyal ini menandakan apa namanya? Harus dilakukan pencatatan alamat memori dan instruksi. Nah, gitulah ya. Ini artinya bahwa controller ini mengaktifkan sinyal EP dan sinyal LM. Kemudian nanti data ya. Jadi address atau instruksi yang ada di PC ini dikirim ke MAR. Nah, ini ada disebut register MAR, Memory Address Register. Gitu, ya. Ini ada artinya. Jadi sinyal kendali ini dia kontrol mengeluarkan sinyal ini maksudnya mulai ya. Gitu. Jadi ini clock ini, maka ini apa namanya? T0 berlangsung. Jadi pencatatan alamat. Jadi nanti alamat yang akan dipanggilnya itu dari PC itu dikirim ke MAR. Analoginya gampangnya begini, saya analogikan lagi tadi dengan ketika berobat ke dokter. Jadi ketika T0 itu di sini tuh nomor pasien ya. Nomor pasien yang akan dipanggil itu diberikan ke petugas pemanggil gitu. Kan ketika datang pasien itu dicatat ya, ada nomor pasiennya diberikan. Kemudian pasien kan gini. Jadi ketika kita datang ke berobat ke dokter, maka kita diberikan nomor pasiennya, dicatat nomor pasiennya. Kemudian nunggu di ruang tunggu. Nah, ruang tunggu di tempat di rumah sakit atau di praktek dokter itu kalau di komputer namanya RAM gitu. RAM itu ruang tunggu ya. Gitu. Bukan ruang eksekusi. RAM itu adalah ruang tunggu. Ruang eksekusi itu adalah register gitu. Ya nunggu di RAM gitu. Nah, di RAM kan ada nomornya, duduk di RAM di kursi ya. Di kursi nomor berapa? Nah, gitu. Nah, nanti apa namanya? Begitu dimulai, begitu ini apa namanya? Ketika semua sudah pada duduk nunggu dipanggil, nah begitu oke mulai berjalan, maka nanti sinyal kendali ini memberikan sinyal, ngirim sinyal ini. Ini artinya apa? Ini artinya mulai dicatat siapa yang sekarang yang akan dipanggil gitu. Maka kontrol ini dia mengaktifkan EP dan LM. Nah, dari catatan tadi nomor pasien tadi, di sini adalah PC ya. PC itu adalah program counter, itu adalah register tempat pencatat instruksi yang akan dipanggil. Nah, kalau analogi dokter tadi, PC ini adalah buku catatan nomor pasien. Nah, nanti dari PC ini diberikan ke MAR, petugas. Ini MAR ini adalah saya analogikan sebagai petugas memanggil pasien. Ini PC ini ngirim, nih nomor yang akan dipanggil gitu, instruksi ya. Nomor pasien yang akan dipanggil. Jadi address instruksi yang akan dipanggil gitu. Ini ke MAR. Gitu. Makanya ini disebut alamat. Jadi penentuan alamatnya. Gitu. Nah, ini sudah ya. Ini clock pertama itu artinya seperti ini. Kemudian muncul clock kedua lagi yaitu T1. Nah, ketika T1 ini menandakan memori. Maksudnya apa? Ini tadi tadi kan PC ini mengirimkan alamat ke MAR untuk dipanggil ya. Alamat instruksi ya. Nah, kemudian baru ketika T1 ini, MAR ini manggil ya gitu. Jadi ini sinyal C001 ini artinya ini yang aktif adalah sinyal ER dan LI. Jadi kontrol ini mengaktifkan sinyal ini. Ini adalah maksudnya adalah MAR ini tadi, MAR kan sudah terima dari PC ya. Ada instruksi yang akan dipanggil. Nah, ketika T1 maka ini MAR manggil. Jadi petugas pasien itu manggil petugas. Pasien nomor sekian masuk. Nah, gitu. Jadi saya gambarkan ini. MAR aktif ya. Ini manggil ke memori, kemudian memori dari memori keluar. Pasiennya masuk ke R. Gitu. Jadi bahasanya MAR manggil ke ruang tunggu, pasien nomor sekian masuk. Nah, si pasien ini dari ruang tunggu masuk ke ruang periksa. Nah, dalam prosesor tadi saya andalkan ruang periksa ini adalah register IR. Gitu. Ya, gitu. Nah, kalau sudah
clock selesai, T1 clock kedua selesai, maka clock ketiganya. Nah, ini clock ketiga ini mulakan sinyal ini. Sinyal kendali clock 3 itu ini diartikan 100 semua. Ini artinya apa? Nah, karena tadi tujuan dari siklus PET ini adalah memanggil instruksi untuk masuk ke ruang periksa gitu ya. Nah, kalau instruksinya sudah masuk ke ruang periksa, maka berikutnya adalah menambahkan di catatan itu atau di ini tuh di program kantor ini adalah instruksi berikutnya yang akan dipanggil gitu. Ya, kenapa? Karena pasien yang pertama sudah masuk, instruksi yang pertama sudah masuk. Sekarang instruksi berikutnya siapa yang akan dipanggil gitu. Nah, karena di sini masih sekuensial, artinya apa? Berurutan ya dari misalkan ada S1 sekarang menjadi ADS 2, maka PC-nya di sini bertambah 1 gitu. Jadi kalau tadi misalkan alamat pasien nomor 1, maka sekarang yang akan dipanggil adalah alamat pasien nomor 2. Begitu. Ya, itu. Nah, ini berlangsung T0, T1, T2. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu barangkali ada yang bertanyakan. Ada bayangan? Sudah, Pak. Ya. Gitu. Pak, punten Pak. Izin bertanya, tadi saya masih belum terlalu paham Pak, yang T2 gimana ya Pak? Nah, T2 gini. T2 nih. Ini kan gini. Saya analogikan dulu dengan tadi berobat ya. Misalkan sekarang karena dokternya sudah siap, pasien sudah siap semua, mulai gitu. Kemudian nanti sudah mulai kan data nomor pasien kan sudah ada di catatan gitu ya. Nah, oke, mulai. Nah, ini kemudian begitu mulai si MAR ini petugas pemanggil itu akan lihat buku catatannya. Oh, sekarang nomor 1, maka dia akan bilang ya itu. Nah, begitu si pasien melihat begitu si petugas diberikan nomor pasien, nah itu disebut dengan alamat. Kenapa disebut alamat? Karena yang dipanggil itu adalah alamatnya. Ya, alamat memorinya. Kalau di pasien yang dipanggil itu nomor pasiennya. Ya, gitu. Nah, kalau di komputer itu alamat di memorinya, address. Makanya disebut teknik alamat. Itu. Nah, itu sudah ya dipanggil. Ini dikasih tahu. Nah, belum dipanggil ya. Nah, begitu T1 baru si petugas manggil. Misalkan tadi alamatnya nomor 1. Instruksi yang ada di memori alamat memori 1 masuk. Nah, gitu ya. Jadi pasien nomor 1 yang dengan nomor pasiennya 1 masuk panggil. Masuknya ke mana? Nah, si pasien itu masuk ke ruang periksa. Nah, di sini ruang periksanya adalah register IR. Jadi instruksi atau data yang ada di mana? Instruksi ya yang ada di memori ini, di RAM ini kemudian dibaca, dimasukin ke register IR. Sudah. Beres gitu ya. Nah, sekarang T2 gitu. T2 dia karena tujuan dari FET ini adalah manggil instruksi untuk masuk ke IR gitu ya. Berarti kan sudah selesai karena instruksinya sudah masuk ke IR, langsung periksa. Nah, pastikan gitu ya. Tadi saya analogikan lagi dengan tadi dokter, kalau si pasien dengan sudah masuk ke ruang periksa, maka ya gitu. Si petugas ini tadi ya, dia sekarang akan mencari lagi bahwa berikutnya kan ini, berikutnya akan pasien nomor berapa lagi akan dipanggil gitu. Kebayang? Jadi kalau sudah masuk ruang periksa itu kan pasti dieksekusi ya, gitu. Dieksekusi. Nah, pada sebelum eksekusi ini jadi di catatannya kalau yang tadi sudah nomor 1 sudah masuk, maka sudah pasti nanti catatannya akan berubah. Bukan nomor 1 lagi. Dia akan nanti siap-siap nanti akan dipanggil adalah pasien nomor 2 gitu. Maka di sini PC-nya PC plus 1. Artinya kalau tadi PC-nya 0 gitu ya, atau PC-nya 1, ini ngasih tahu ke MAR, ini nomor pasien 1 akan dipanggil. Oke, MAR, pada saat T1 maka si MAR ini manggil. Pasien nomor 1 masuk. Nah, misalkan dari alamat memori 1
dia akan masuk ke IR. Nah, berikutnya ini otomatis tidak satu lagi, sekarang jadi 2. Kenapa? Siap-siap menyediakan memberikan informasi ke ini ya, ke MAR nanti adalah berikutnya adalah pasien nomor 2. Nah, gitu. Cirinya ditandai dengan apa? Sinyal clock-nya itu, sinyal kendalinya itu mengeluarkan sinyal seperti ini, 1000 ini. Ini artinya yang aktif cuman sinyal CP saja. Sinyal CP itu artinya mengaktifkan program counter untuk untuk melakukan akumulasi. Akumulasi itu artinya PC-nya yang tadinya berisi 0, dia akan sekarang berisi menjadi 1 dengan cara menambahkan ya PC plus 1 gitu. Bisa dibayangi, bisa ketangkap? Bisa, Pak. Oke. Gitu. Ada lagi yang lain? Yang lain gimana? Nggak ada masalah? Insya Allah Pak, nggak ada Pak. Oke. Nah sekarang sudah fase berikutnya, kan ini sudah masuk ke ruang periksa, ya. Si pasien udah ruang periksa. Nah sekarang kalau sudah diperiksa, baru ke fase eksekusi gitu, ya, gitu. Jadi tadi pasien sudah di ruang periksa gitu. Oh ini, belum ya. Ini ini dicontohkan dengan bentuk gambar ya, gitu. Kalau tadi kan ini dengan ini untuk jelasnya ini ada digambarkan nih. Perhatikan kotak-kotak ini. T0 masuk alamat. Kontrol ini CU ini menggunakan sinyal 01 tadi ya, 0110 dan seterusnya 0. Ini. Nah, CP itu adalah sinyal kendali untuk ke PC ini. LM sinyal kendali untuk ke register MAR. Jadi kalau misalkan 01 ini artinya mengaktifkan CP dan EP, maka ini yang putih ini artinya aktif. Jadi kontrol mengaktifkan EPL, maka yang ini karena EP ini ke PC, LM ini ke MAR, maka 2 ini yang aktif. Yang lain kan 0, berarti yang lain tidak aktif ini. Kecuali controller ya, karena ini kan yang mengirimkannya. Jadi kalau ini mah detak jantung ya, manusia itu terus saja di sini. Memompa gitu ya, gitu. Nah, ini sekarang memompanya ke PC dan MAR gitu. Dengan sinyal ini tuh. Nah, kan PC dan MAR yang lain tidak aktif, maka hitam gitu. Ya. Nah, ini di sini artinya pemberian alamat. Isi dari PC ini akan keluar. Misalkan di PC ini mulai 1 lah gitu ya. 1 di sini. Di 1 ini keluar. Kemana? Nah, dia kemana-mana gitu. Tapi karena semuanya tidak aktif, maka yang aktif cuma MAR, maka 1 ini masuk ke MAR ke sini gitu. Ya, gitu. Jadi bukan canggih sebenarnya. Bukan kok kenapa prosesor tahu gitu ya. Register tahu ini bukan seperti itu. Kenapa ya? Karena ini satunya sekarang misalkan yang akan dipanggil adalah pasien nomor 1 atau address alamatnya nomor 1. Maka 1 ini keluar. Dia masuk kemana-mana, tapi karena semua tertutup, yang ini terbuka, maka ini 1 ini terpaksa masuk ke sini gitu. Nah, karena ini seolah-olah ini bahasa kitanya adalah bahwa si MAR ini dikasih tahu bahwa sekarang yang akan dipanggil adalah data atau instruksi yang ada di alamat nomor 1. Nah, gitu. Bisa dipahami ini dengan gambar ini? Halo? Halo, pada kemana nih? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya yang barusan ya? Ini diulangi penjelasan tadi dengan gambar. Gitu ya. Jadi controller ini mengeluarkan sinyal ini artinya 0 dan 1. Anda lihat ini, CP 0, EP 1, LM 1. Yang ER 0 ya. 0 semua. Nah, ini karena yang satunya cuman CP EP, nah ini CP EP ini ke PC, LM ini ke MAR. Oh ya, kalau Anda pengen tahu di sini di atas coba lihat ya. Apa saja sinyalnya? Kemana saja ada di depan ini.
Jadi CP ini dia sinyal kendali untuk PC ya. CP dan EP ini untuk ke program counter. Kemudian LM ya, LM dan clock ke MAR. Kemudian ER ke ROM, LI dan EI ke IR ya. Kemudian LA ke register A, EA juga sama. SU ke sini, EU ke sini, ALE ke sini gini. Nah, gitu ya. Jadi di sini sinyal ini mana yang aktifnya? Seperti tadi. Jadi kalau misalkan CP dan EP yang satu yang lain nol semua, maka berarti ini yang aktif gitu. CP dan EP. Nah, begitu. Ya. Gitu. Dari mana kok ini aktif ini ya? Tadi dengan apa namanya? Instruction decoder ini ya, gitu. Dan kontrol matrik ini. Kontrol matrik tadi ya, gitu. Nah, balik lagi sekarang di sini ya, gitu. Itu proses fetch itu begitu. Nah, T0 seperti ini sudah aktif. Nah, berikutnya T1. Nah, T1 ini kendali ini mengaktifkan LM ER. ER itu adalah yang ini, yang ROM ini. Ya, gitu. Jadi, begitu kontrol ini mengaktifkan ER dan LI, maka ini aktif. Ya. Karena ini aktif, ini pun tetap aktif ya. Jadi begitu ini kan ini aktif juga, cuman ini yang tidak aktifnya. Artinya tadi, yang satu ini diberikan ke ROM atau ke memori, ke ruang tunggu. Ngasih tahu, hey ROM gitu, nih isi ROM yang nomor 1, alamat ROM yang nomor 1, ini suruh keluar gitu ya. Jadi satu ini diberikan ke ROM, maka isi ROM ya, nomor ROM yang ke 1 isinya kan keluar gitu. Makanya saya analogikan bahwa MAR ini manggil gitu. Ya, yang satu ini dikirimkan ke ROM itu bahasa sayanya manggil gitu. Manggil nomor 1 keluar, maka isi ROM yang alamat nomor 1 keluar. Keluar ke mana? Ini nggak ada yang aktif ya kecuali IR. Maka isi ROM ini akan masuk ke IR gitu. Ya. Jadi bahasa sayanya pasien yang dipanggil ini masuk ke ruang periksa gitu. Kalau saya analogikan kita berobat ke dokter itu. Seperti itu. Kenapa bisa ke IR? Karena ini aktif ya. LI aktif, maka ini pun saluran yang masuk ke IR-nya pun aktif gitu, bahas ini. Ya. Jadi dari ROM ini dia tidak bisa kemana-mana karena yang lain tidak aktif. Yang aktif cuma IR. Maka dari sini masuk ke sini gitu. Ya. Jadi bahasa mudahnya pasien yang ada di ROM ini ya, instruksi ya, dan data yang ada di ROM ini yang alamatnya 1 keluar, dia akan masuk ke IR. Ya, kalau yang tadi dari MAR ini yang dikirim adalah nomornya, yang masuk ke ROM ini, nah yang di ROM ini yang keluar adalah isinya, gitu ya, gitu. Atau kalau bahasa mudahnya, misalkan NIM nomor 1 masuk, gitu ya. Misalkan Anda mau perwalian dengan saya, misalkan itu. Kemudian saya kasih ini, ada panggilnya. Sekarang NIM nomor 1 masuk, gitu. Ini nomor 1, maka yang keluar kan ya adalah orangnya ya gitu isinya. Yang memiliki NIM 1, maka di sini keluar orangnya, masuk ke ruang periksa gitu. Ini pada saat T1. Begitu ya. Jadi T1 ini adalah pemanggilan ya. Jadi memanggilkan instruksi untuk masuk ke register. Jadi di sini karena RAM-nya berbentuk ROM, maka dari ROM ini yang masuk ke register IR. Itu T1. Nah, T2, tadi kebetulan ada yang nanyakin T2 itu apa? T2 itu kan tadi apa namanya? PC plus 1. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, jadi tujuan fetch itu adalah memanggil instruksi untuk masuk ke ruang instruksi ke ruang eksekusi ya, ruang eksekusi IR. Artinya bahwa tujuan dari siklus fetch ini sudah ya, gitu. Sudah apa namanya? Sudah selesai tugasnya. Tapi siklusnya di sini masih ada satu lagi, clocknya itu T2. Gitu. Nah, karena kegiatan T2 ini sudah siklusnya masukin ke ruang IR-nya sudah masuk, maka berikutnya tidak ada kegiatan yang lain. Kenapa gitu? Karena instruksi sudah masuk ke IR. Berikutnya adalah apa? Nah, ini sinyal kendali ini mengaktifkan PC saja. Yang ini.
ngasih CP ini. CP ini artinya mengaktifkan ini blok PC ini. Tapi dia ininya outputnya tidak dikeluarin. Artinya apa? Artinya di sini terjadi proses akumulasi. Akumulasi itu menambahkan 1. Jadi kalau yang tadinya 1, sekarang PC itu isinya adalah 2. Itu. Yang nantinya akan dimaksud adalah untuk memanggil pasien yang nomornya 2 gitu. Maka ini disebut dengan PC sama dengan PC plus 1. Sinyal ini menonaktifkan semua ya, kecuali controller sama ini aja. Nah, di situ. Jadi siap-siap nanti untuk memanggil pasien berikutnya. Nah, itu T0 sampai T2. Siklus fade itu seperti itu. Nah, kalau sudah siklus fade, kemudian clock yang keempat ya. Nah, untuk clock yang keempat, clock keempat ya. T3 itu kan berarti clock keempat. Kemudian clock kelima dan keenam itu adalah tergantung dari instruksinya. Beda-beda ya gitu. Tapi untuk T3 sih sebenarnya masih sama. Tapi untuk T4 dan T5 beda-beda tergantung instruksi yang mau didekode-nya. Ya, gitu. Contoh di sini adalah untuk LDA, T3-nya sama ya, LDA dan N sama. Tapi begitu T4 ini akan berbeda. Kenapa? Ya berbeda sesuai dengan instruksinya. Kalau load ini nanti untuk mengisi register akumulator, kalau add ini adalah untuk menjumlahkan. Berarti ada operasi yang berbeda gitu. Ya. Tapi kalau misalkan T0, T1, T2 sampai T3 sama semua. Tapi sudah begitu masuk clock T4 berbeda-beda sesuai dengan operasinya yang dilakukan masing-masing gitu. Ini tahap eksekusi. Nah, saya contohkan begini. Misalkan di sini siklus execute ya gitu. Nah, ini untuk LDA tadi ya. LDA itu artinya tujuannya adalah mengisi register akumulator. Maksudnya mengisi register A. Ya. Ini contoh LDA ini untuk mengisi register A. Nah, tadi T0, T1, T2 sudah dijalankan. Sekarang T3. Ya. Jadi gini, maksudnya ketika kita nulis LDA ya, atau dalam instruksi bahasa pemrograman C saja gini ya. X sama dengan 1 gitu. Kita mau menjumlahkan misalkan 1 tambah 2. Satunya simpan di register A, 2-nya simpan di register B gitu. Ditambahkan operator tambah, gitu kan? Nah, gitu. Nah, sekarang untuk mengisikan 1 ke register A itu tidak gampang ya. Kalau kita kan manusia gampang. X sama dengan 1 gitu. Ini 1. Nah, di sini komputer, prosesor untuk menyimpan 1 yang akan diproses itu kalau prosesor disimpannya di register ya, bukan di memori. Kalau X sama dengan 1 itu 1 disimpan di RAM. Nah, oleh prosesor itu dibaca dari RAM ini. Oh, X ini yang tadi X ini alamatnya di mana? Nah, alamatnya nanti di-loadkan ke register ya. Itu register A isinya yang 1 itu. Ya, jadi di-fetch ya alamat X tadi ya, alamat memorinya. Nah, sekarang kita lihat load LDA untuk mengisi akumulator. T0, T1, T2 sudah dilewati, sekarang masuk T3. Nah, T3 maka di sini controller mengirimkan sinyal ini 001 00 Ini artinya yang aktif adalah sinyal LM dan EL ya gitu. Berarti ini kalau ini aktif maka MAR ini aktif lagi, kemudian IR aktif lagi. Nah, di sini sinyal ini artinya mendekode ya. Controller mengangkatkan LM dan EI di sini. Jadi dari IR ini nanti ada proses yang namanya decoding. Ya, di decode tadi. Decode ini gini, dibagi 2. Opcode-nya masuk ke controller ya. Tadi ya. Kemudian address-nya kembali lagi ke sini, masuk lagi ke RAM gitu.
Gitu ya, gitu. Jadi saya ulangi, begitu begitu ini aktif, maka IR ini akan diuraikan instruksinya ya. Diuraikan instruksinya. IR-nya opcode-nya, LDA-nya ini akan masuk ke controller, maka address-nya, datanya ya, yang ini akan manggil datanya, manggil alamat data. Kan tadi tujuannya adalah mengisi akumulator dengan angka 1. Nah, angka 1-nya ini dicari gitu ya, alamatnya di mana. Nah, cara mencarinya, nah ini dia keluar, ini kemana? Ke mar lagi. Kenapa? Karena satunya ada di sini. Nah, ini yang keluar adalah alamat yang isinya, angka 1-nya. Nanti nyuruh mar tolong nih, bukan instruksi yang dipanggil sekarang, tapi data. Jadi di ROM ini terpisah antara instruksi dan data. Nah, yang kedua ini yang dipanggil datanya. Mar, panggil data. Kalau tadi kan instruksi, sekarang panggil data. Data ini pada alamat sekian. Ya, di sini kasih tahu nih, alamat di memori data yang akan dipanggil. Masuk lagi ke sini, mar. Gitu. Itu T3. Nah, begitu T4, mar manggil lagi. Ya, gitu. Kalau pada saat T1 mar ini manggil instruksi, pada saat T4 mar ini manggil data gitu. Jadi controller mengaktifkan R dan LA lagi. Maka di sini mar manggil data pada alamat sekian keluar, nah gitu ya. Nah, dari sini ROM ini dia mengeluarkan data kemana? Nah, dicari ya. Ini semua pada tidak aktif karena sama ini kan diaktifkan cuman Cuman ER saja, yang lain 0 dan EA ya. ER dan EA. Nah, EA itu mengaktifkan akumulator. Ya, ini. Nah, karena dari sini yang aktifnya di sini cuman ini jalur ini, maka secara otomatis isi dari ini akan masuk ke A. Nah, gitu. Ya, karena tujuan load LDA itu adalah mengisi register akumulator. Sehingga jadi begitu ini aktifkan, maka isi dari sini akan masuk ke register A. Nah, begitu. Ya. Itu maksudnya load LDA. Masih ada satu lagi T5 kan ya gitu. Nah, sudah masuk ke ini, ke A, T5 ini sudah selesai clock-nya. Sekarang T5 gitu. T5 ngapain? Nah, kalau T5 karena tujuannya juga sudah memasukkan data ya ke register A sudah selesai, maka sudah, karena LDA ini adalah tujuan seperti itu. Kalau sudah tidak ada, maka di sini T5 untuk LDA ini no operation ya gitu. Jadi aktif IR ini saja. Jadi tidak ada operasi. Kenapa? Karena sudah ya, operasi yang ditunjukkan adalah LDA itu adalah mengisi register akumulator. Tadi maksudnya register akumulator apa? Jadi mengisi data dari memori untuk dimasukkan ke register A. Nah, begitu. Oke, sampai situ. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gitu. Yang lain gimana? Sebenarnya ini saya ngulang untuk arsitektur komputer untuk materi ini. Kenapa? Untuk menjelaskan kembali sebenarnya bagaimana prinsip kontrol unit ya, gitu. Jadi CU itu dia hanya berupa sinyal-sinyal saja. Sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari kontrol metrik. Kontrol metrik ini dapat input dari mana? Dari instruction decoder dan ring counter yang diaktifkan oleh clock generator. Begitu. Ya. Ulang ya. Kalau dulu Anda sudah belajar dengan saya, ya ini berarti ada bayangan ya gitu. Halo, gimana yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Oke ya. Nah, kalau gitu seperti yang sama ya, tugas arsitektur dulu. Ini kan menggambarkan load ada ya. Di sini ada proses load ada ya. Itu. Kemudian apa lagi? Load ada, kemudian add juga ada ya.
Operasi add juga ada. Nah, yang belum ada apa? Sub ya. Subtraction ya. Di situ kan ada tahapannya. Nah, tugas Anda adalah gambarkan bagaimana proses sub itu berlangsung dengan tadi ya, dengan sinyal kendalinya dan kotak-kotaknya, hitam putihnya. Oke? Baik, Pak. Ya, gitu. Baik, Pak. Seperti itu. Untuk memperjelas, memahami lagi instruksi load dan sub dan add, ya. Gitu. Itu saja ya. Saya kira cukup ya untuk Google Meet ya. Silakan Anda cari lagi itu, ya. Jika tidak dimengerti bisa Anda tanyakan di grup WA ya. Dan itu juga tugasnya ya. Gitu. Nanti masih ada satu lagi mungkin apa? Register ya, atau kita bisa langsung ke pemrogramannya. Kita akan pemrograman assembly yang tadi itu load add itu kita sekarang gunakan ya gitu. Tapi nanti kita pakai yang 8088. Jadi prosesornya yang sudah yang 16 bit ya atau 8 bit. Ini kan masih 4 bit ya gitu. Untuk memahami belajar pakai yang 4 bit supaya gampang ya, 4 bit 8 bit gitu. Tapi untuk implementasi kita bisa gunakan pakai prosesor yang sekarang. Ya minimal yang 8088 atau 8086. Gitu ya. Gitu. Oke, itu saja hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Yuk. Pak. Izin live Pak.